Ini adalah Kinera BD005 Pro, uh, IEM terbaru dari Kinera di budget lineup mereka yang sekitar 600 ribuan. Dan menurut gua sebagai IEM dan terutama dari Kinera, ini merupakan IEM yang cukup bagus. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu, unit ini disediakan oleh Hi-Fi Go secara gratis. Mereka mengirim ini dari Hong Kong, Cina, dan kita harus mengurus shipping dan custom. Kita cuma terima unit ini dan kita setuju untuk membuat review untuk unit ini karena mereka membiarkan kita melakukan review apapun yang kita mau dan sebebasnya kita mau ngomong apapun soal si Kinera ini. Dan untuk review secara umum, kita juga hanya akan menerima brand ataupun distributor dan lain-lain yang membiarkan kita melakukan hal tersebut. Oke, TLDR dari si BD005 Pro ini. Si BD005 Pro ini suaranya lebih ke V-shape. Dia mid-nya agak lebih mundur, ternyata ada emphasis dikit. Sub-bass dan mid-bassnya lumayan banyak kuantitasnya. Secara teknikalitas untuk separasi biasa aja. Detailnya lumayan bagus. Overall menurut gue ini IEM yang suaranya lumayan cakep dan dengan tampilan yang lebih cakep lagi. Ini benar-benar shell-nya menurut gue shell yang cukup menawan. Dan ya, jadi selain masalah cakep suara dan cakep fisik, sedikit background saja soal si Kinera ini. Gue sendiri merupakan salah satu orang yang pre-order Kinera pada saat dia pertama kali keluarin idun segala macam. Dan memang bahkan pada saat zamannya Kinera pun cukup terkenal karena mereka bikin IEM yang benar-benar cakep, tapi suaranya lumayan jelek. Idun yang pertama kali keluar bagi gue suaranya benar-benar hybrid yang agak ngaco tuningannya, benar-benar kering banget, suaranya lebih ke arah bright, teknikalitas juga B aja, dan sama halnya untuk idun deluxe dan akhirnya mereka keluarin Kinera Nana top of the line yang menurut gue suaranya lumayan bagus, tetapi secara overall menurut gue di harganya which is sekitar 10 jutaan kalau nggak salah, susah kompetisi ya di harga segitu untuk performa yang disediakan oleh Kinera Nana. Nah, dan karena itu dengan mereka ngerilis si Kinera BD005 Pro ini di harga 600 ribu, gue cukup takjub bahwa IEM di harga budget ini malah menurut gue termasuk salah satu Kinera terbaik yang gue pernah dengar. Dan mending kita langsung masuk aja ke bass. Bassnya si Kinera ini dia ada naiknya cukup banyak. Dia lebih banyak sub bass dibanding mid bass. Sub bassnya menurut gue teksturnya lumayan oke, tetapi dia ada kayak macam tumpul dikit di sub bassnya. Dia tuh agak nyampur dikit gitu suara sub bassnya, jadi dia nggak benar-benar separasi, nggak terlalu bagus di sub bassnya. Kadang notes itu agak nyampur dikit gitu ya. Speednya juga nggak terlalu cepat, dia ke medium ke arah pelan, dan itu juga berlaku untuk mid bassnya. Overall bass si Kinera BD005 Pro ini agak ke medium pelan, jadi kalau dengerin lagu yang kecepatannya lumayan cepat gitu ya kayak macam Dragon Force segala macam, mungkin bakal ketinggalan. Tapi untuk rata-rata lagu menurut gua oke aja. Dan ngomong-ngomong soal mid bassnya sih ini dia juga punya punch dan kick yang lumayan bagus. Cuman memang agak tumpul juga sama kayak sub bassnya, tapi nggak terlalu parah sih. Menurut gue overall bassnya, walaupun memang awalnya rasanya tumpul, begitu gue pakai sekian lama, gue lumayan terbiasa. Tapi memang kadang agak annoying lah. Dan untuk basshead menurut gue kalau lu bener-bener demen bass banget, mungkin kurang jumlah bassnya di si Kinera BD005 ini. Tetapi kalau lu cuman suka bass yang lebih ada aja dibanding IEM netral, menurut gue ini mungkin cocok buat lu. Ngomong-ngomong masalah bass, si mid bassnya ini juga ada bleed sedikit ke arah mid range, dan mid range ini yang kita bakal ngomongin setelahnya. Mid range ini walaupun ada bleed sedikit dari mid bass, tapi lower midsnya ini daerah vokal cowok, suara instrumen yang lebih dalam ini agak mundur dibanding suara mid lainnya. Gue juga nggak ngerti gimana caranya mereka bikin suaranya agak mundur tetapi nggak terlalu tipis gitu, jadi masih ada bodinya sebenarnya, cuman suaranya lumayan mundur nih lower midnya, vokal cowok segala macam lumayan mundur.
Dan untuk sisa mid range-nya, untuk mid dan ke upper mid, menurut gua nggak terlalu banyak masalah. Upper mid untuk vokal perempuan, violin segala macam, menurut gua oke banget. Cuman memang di BD005 Pro ini lebih halus overall. Upper mid-nya itu lebih dihalusin lah. Jadi kalau misalnya lu suka dengerin violin dan lu suka dengerin kasar tajamnya violin gitu ya, mungkin lu bakal kurang cocok sama si BD005 Pro ini karena agak dihalusin dikit. Dia tuningannya lebih aman dibanding IM Fisher pada umumnya. Selain itu, untuk masalah treble si BD005 Pro ini menurut gue oke aja. Speednya biasa aja. Kalau dengan Dragon Force segala macam, mungkin dia bakal keteteran. Tetapi si balance juga dihalusin dikit sama si BD005 Pro ini, walaupun treble-nya memang lumayan maju. Tetapi overall menurut gue treble-nya nggak terlalu banyak masalah, kecuali begitu kita ngomong masalah extension treble-nya. Extension treble-nya benar-benar parah sekali. Dia setelah 13K itu benar-benar nggak kedengeran apa-apa. Lumayan turun, langsung terjun bebas gitu kayaknya. Udah cukup lama gue terakhir kali denger IM yang setelah 13K udah terjun bebas, dan udah hampir kagak ada suara apa-apa lagi setelah itu. Tetapi untuk sebagian besar lagu yang gue dengerin sih, rata-rata lagunya emang nggak ada yang nggak ada yang lanjut banyak setelah 13K masalah di frekuensi responsnya. Jadi gue nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu banyak dengerin lagu yang mungkin punya instrumen atau suara-suara di atas 13K, mungkin itu masalah bagi lu. Tetapi overall treble-nya walaupun memang lumayan banyak kuantitasnya, menurut gue dia lebih halus, overall lebih laid back. Untuk overall teknikalitas mid range dan treble, menurut gue dua-duanya separasinya oke. Mungkin biasa aja, tapi detail overall menurut gue oke banget. Ada detailnya, tapi memang nggak terlalu maju karena overall si Kinera ini suaranya lebih nyantai, lebih laid back. Dan itu juga yang kita mau ngomongin begitu kita ngomongin soundstage. Soundstage-nya si Kinera ini, kalau misalkan ini bentuk kepala gue, soundstage Kinera ini agak masuk dikit dari kepala lo. Dan menurut gue stage-nya ini lumayan luas. Rasanya kalau dengerin Kinera ini, overall suaranya tuh benar-benar luas banget. Dia suaranya nggak maju-maju banget. Dan menurut gue ini suatu hal yang lumayan menakjubkan, apalagi untuk IM yang suaranya V-shape gitu ya. Menurut gue ini untuk IM yang biasanya punya emphasis bass sebanyak si Kinera ini, biasanya suara itu bakal lebih maju dan lebih sempit. Cuman entah gimana dia suaranya jauh lebih luas dibandingin gue sangka dia bakal. Oke, selain itu untuk masalah imaging akurasinya kira-kira 45 derajatan. Gue nggak terlalu perseptif soal masalah imaging. Tapi gue nggak ada banyak komplain soal imagingnya si Kinera ini. Menurut gue overall bagus banget. Selain itu kita bakal ngomongin packagingnya si Kinera. Packaging Kinera ini dan build quality. So packagingnya si Kinera ini dia benar-benar simple banget. Ini kayak packagingnya si Kinera Sieve dan Kinera Seed. Dia bentuk hexagon gini, ada gambar IM-nya, dan warnanya memang warna IM-nya tidak seterang yang gue sangka melihat di boxnya. Bedanya lumayan jauh ya. Cuman ya, tak apa. Di dalam box lu nggak dapet banyak hal, lu cuma dapat yang atau nih kartu dengan link ke komunitasnya segala macam, Kinera, fanpage-nya dan lain-lain. Lu dapat manual kecil, ini ada plastik awalnya isi ear tips, dan ear tips yang lu dapatkan sebagai cadangan cuman ear tips ukuran SML, lu cuma dapat 3 pasang ear tip. Ear tipnya juga bentuknya lumayan berbeda. Si ear tipnya si Kinera ini bentuknya lebih rata dibanding ear tips yang biasa lu dapat gitu ya. Ini ear tipsnya si Kinera kelihatannya seperti ini, sedangkan Kinera normal biasanya ear tipnya bentuknya kayak gini. Dan ukuran ear tipnya juga agak sedikit lebih kecil dibanding biasanya. Jadi entah kenapa untuk si ear tips ini gue harus pakai ukuran L dibanding pakai ukuran M yang biasanya gue pakai. Jadi mungkin itu bisa dimasukkan dalam perkiraan lah, lu bakal cocok nggak pakai ear tip bawaannya atau enggak.
Dan ngomong-ngomong soal masalah ear tip bawaan dan ganti ear tip segala macam, ear tipnya si nozzle-nya si Kinera dan ear tipnya ini nozzle-nya cukup normal, cuma agak pendek gitu ya. Tapi ear tip gua spin fit Sony Hybrid segala macam, fittingnya no problem. Tetapi gua nggak nyangka walaupun bentuk shellnya tuh agak lebih ke CIM gitu ya, bentuknya kayak custom gitu. Nozzle-nya agak pendek, jadi dia masuknya nggak terlalu dalam ke dalam kuping lu. Ya gue sih nggak ada masalah, cuman kemungkinan besar untuk shallow fit kayak gini gitu yang masuknya nggak terlalu dalam, kemungkinan besar lu harus pakai ear tips yang lebih mungkin lebih gede dibanding yang biasa lu pakai. Mungkin tergantung bentuk kuping juga. Overall untuk shellnya, menurut gue shellnya benar-benar cakep banget. Warnanya merah agak-agak transparan gini. Ini kelihatan ada driver BA-nya, menurut gue keren banget, sama ada gold-goldnya gitu di faceplate-nya. Warnanya memang agak lebih gelap dibanding yang gue sangka, seperti yang tadi gue sebut. Cuman ya, tak apa, menurut gue juga lumayan bagus warnanya kok ini. Selain itu di belakang juga ada ventnya gini, gede, vent belakang. Gue nggak tahu ventnya ini buat vent DD, vent depan atau vent belakang. Cuma gue nggak mainin ventnya karena gue takut dynamic driver mungkin ngeflex atau apa segala macam, karena nggak ada vent lain di sini untuk dynamic drivernya. Secara umum mainin vent di IEM itu bukan ide yang baik, karena kemungkinan besar lu bisa membuat driver yang ngeflex dan ujung-ujungnya imbalance ataupun rusak total. Jadi gue tidak menyarankan hal tersebut. Selain itu untuk masalah kabelnya gue cuma suka dari splitter ke bawah. Entah kenapa kabel dari splitter ke bawah tuh benar-benar supel banget, nggak ada mikrofonik banyak macam-macam, jacknya juga bagus, angle jack, gue suka angle jack di IEM karena kebanyakan mungkin besar lu bakal pakai dengan HP, dan kalau lu pakai straight jack di HP nanti bakal ketekuk-tekuk, terus nanti headphone jack di HP lu lama-lama rusak, which itulah yang terjadi di HP gue. Dari splitter ke atas entah kenapa kabelnya ini agak bukan kaku sih, kabelnya cuman ada bentuk tersendiri gitu loh, jadi dia gue mau bentukin kayak apa juga, mau gue lurusin gimana, entah kenapa dia bakal balik ke bentuk originalnya. Dan di sini juga ada mikrofon, cuman sayangnya karena headphone jack HP gue rusak, jadi gue nggak bisa coba mikrofonnya, sayang sekali. Dan di ear hooknya ini pun gak ada wire, ini cuman sudah dibentuk saja sesuai bentuk kuping kalau dipakai, karena ini over ear gitu ya. Menurut gue nih pas banget di kuping gue, jadi no problem di situ. Sekarang gue mau kasih comparison singkat aja. Comparison singkat si BD005 ini versus Tint T2 misalkan. Lawan si Tint T2 secara teknikalitas, detail dan separasi menang jauh, menang telak, no problem. Tetapi untuk masalah tonalitas menurut gue jauh lebih enak si BD005 Pro ini, jauh lebih gampang diterima, bassnya jauh lebih ada, midsnya juga lebih penuh, treble-nya juga tidak seagresif Tint T2. Fitting segala macam juga gue jauh lebih demen si Kinera BD005 Pro, tapi itu lebih jatuh ke masalah pribadi sih, cocoknya sama bentuk apa. Selain itu gue juga bakal compare dengan si Tint T2 Plus. Si Tint T2 Plus ini dia juga punya masalah yang sama kayak si BD005 Pro ini dalam masalah bassnya. Si Tint T2 Plus itu agak-agak tumpul dikit bassnya. Dia lebih tumpul dibanding si BD005 Pro ini. Si BD005 Pro ini lebih cepat bassnya, lebih tajam bassnya. Tapi untuk masalah speed lebih cepat si Tint T2 Plus. Untuk kuantitas juga banyakkan si BD005 Pro, dan untuk mid bass bleed juga lebih sedikit si T2 Plus. Untuk masalah mid range menurut gue T2 Plus itu memang lower mid vokal cowok itu jauh lebih maju dibanding si BD005, tetapi untuk overall seberapa tebalnya menurut gue BD005 ini lebih tebal vokal dibanding si T2 Plus. Detail dan separasi menurut gue masih menang si T2 Plus sedikit doang, nggak beda jauh. Untuk extension treble tapi si T2 Plus menang jauh, menang telak dibanding si 005 Pro ini. Memang bukan standar tinggi sih, karena dia memang terjun bebas setelah 13K, tapi ya begitu. Selain itu comparison terakhir yang gue bisa kasih adalah dengan lawan SSR. SSR itu bassnya jauh lebih cepat, extension menurut gue setara lah,
tetapi kuantitas jauh lebih sedikit, dan mid base bleed juga menurut gue lebih sedikit lah dibanding si BD005 Pro ini. Tetapi mid range-nya si SSR ini untuk vokal cowok memang agak lebih maju dikit, bodinya lebih tipis, tapi upper mid atau vokal cewek segala macam di SSR tuh jauh lebih maju dan agak menyakitkan bagi gue. Gue bener-bener gak demen sama SSR. Bisa ditonton di video review gue soal SSR itu. Si BD005 ini menurut gue representasi vokal perempuan jauh lebih bagus, jauh lebih halus. Untuk overall detail separasi menurut gue masih menang SSR dikit, tapi extension juga menurut gue masih menang SSR dibanding si BD005 Pro ini. Dan gue rasa overall kayaknya itu aja. Oh, kecuali satu hal gue lupa sebut, isolationnya si BD005 Pro ini menurut gue lumayan bagus. Jadi lumayan senyap kalau lo pakai si BD005 Pro ini. Memang sih nggak sebagus IEM kalau misalkan dia full seal gitu, kayak macam Etymotic Air2 XR ataupun IEM full BA lainnya. Tetapi menurut gue ini udah cukup bagus lah. Dan gue rasa udah itu aja reviewnya. Komen apa yang kalian pikirkan, subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini, dan like kalau kalian like video ini. Oke, bye.